kemungkinannya kita lihat adalah mereka yang menjual SBN juga, dan ini adalah investor asing. Jadi investor asing kemungkinannya menjual SBN, mengalihkan dananya ke saham di bursa saham, dan kemudian setelah mendapat untung menukarnya lagi ke US dollar, sehingga kita lihat nanti ada selisih capital inflow dan outflow-nya masih negatif, artinya lebih besar capital outflow, dan itu yang menyebabkan rupiah melemah. Jadi luar biasa pergerakan IHSG yang sampai 10 tahun terakhir itu menaik di 2025 itu 22% ya. Artinya memang radar dari para investor dunia itu sudah menuju ke Indonesia, walaupun mereka selalu mengamati tentunya. Tapi ini mungkin saya agak loncat-loncat nunjukin, nanti kita ke slide kedua ya, kelihatan IHSG-nya 10 tahun terakhir itu luar biasa. Kemudian kita lihat di dalamnya juga sudah ada peraturan di mana ada tentang IPO Lighthouse ya, di mana itu adalah mulai perubahan, mendorong perubahan ke arah free float yang lebih besar. Free float ini kan jumlah saham yang dimiliki oleh pabrik dan yang bisa diperjualbelikan. Jadi kalau untuk perusahaan besar itu, kalau free float-nya terlalu kecil, mereka akhirnya tidak bisa berusaha mendorong dan harga ke atas, atau tidak melihat banyak pergerakan yang bisa terjadi di pasar. Tapi kalau free float-nya terlalu besar juga, artinya kalau mereka mau mencoba mempengaruhi pasar, mereka harus makan yang banyak, yang kecil-kecil ya, jadi terlalu lambat, dan mungkin juga nggak kesampaian ya, tipe pemain yang lambat gitu ya. Ini bahasa. Tapi satu lagi yang perlu diamati, selain adanya pemain besar yang dari luar, orang aktif, kelompok yang aktif dengan dana yang besar, kemudian ada juga keaktifan investor lokal, kemudian juga ada perubahan tentang free float ini, dan itu peraturan free float itu memang mengangkut juga lembaga MSCI, atau kita bilangnya mungkin bahasa Indonesianya MSCI ya, susah ya. Itu lembaga yang membuat beberapa ukuran supaya pemain-pemain di saham atau di obligasi juga melihat pergerakan, dan itu apakah mereka bersama akan masuk atau akan keluar. Jadi ini mengikuti indeks tersebut. Ini indeks dan seterusnya. Bukan atau market maker dalam arti mereka melalui MSCI. Jadi gongnya ayo masuk dan seterusnya, dan ini MSCI ini melakukan meminta para pemain di Indonesia juga untuk menyatakan apakah untuk free flow itu semua yang dimiliki pabrik saja atau dimiliki corporate dan besar. Jadi dimiliki others dan corporate luar, berarti BBI berbagi banyak koknya yang nanti dari MSCI ini, artinya dia juga tidak akan dilempar keluar ya. Kalau MSCI masuk itu, MSCI itu dana luar biasa, triliun
dolar itu total klien asetnya, tapi dia kalau masuk ke Indonesia mungkin minimal itu bisa 10T misalnya, dan itu jadi air bah ke pasar saham Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya BI kemudian juga para SRO ya, self regulatory organization, yaitu BEI dan KSEI itu harus mewaspadai ada gejolak atau gejolak kebanjiran, bisa juga kekeringan yang luar biasa cepat di pasar saham. Saya berpikir bahwa para pemilik uang ini memang sedang uangnya kebanyakan, sedangkan mereka tidak mungkin masuk ke Amerika ataupun ke Cina atau ke Eropa. Kenapa tidak ke Cina? Misalnya jelas mereka tidak mau bertentangan dengan policy. Artinya mereka melihat juga Cina dan Rusia dan Amerika ini masih dalam ketegangan. Kalaupun terjadi sesuatu, uang mereka akan terimbas. Jadi lebih baik tidak di arena dua itu. Kalaupun mereka mau masuk ke Eropa, kondisi perekonomian Eropa sedang lesu, jadi mereka juga tidak akan dapat cuan. Mereka sudah masuk ke India, mereka akan mencoba masuk, tidak akan masuk ya ke Vietnam, karena itu juga daerah yang terlalu dekat dengan Cina gerakan ekonominya, karena itu seperti pabrik-pabrik Cina lah di sana. Jadi mereka mencari daerah yang lebih safe seperti Indonesia. Nah, kalau mau nggak mau mereka tuh harus menggerakkan uangnya. Satu saat misalnya mereka serbu Indonesia, dengan uangnya mereka bisa serbu pasar saham lainnya gitu. Dan Jepang mungkin juga tidak menarik buat mereka. Mereka tuh seperti menyatakan ke dunia bahwa mereka nggak tertarik di negara-negara yang ekonominya rentan, terutama fiskalnya. Mereka tidak tertarik untuk tanam uang dalam waktu lama. Mereka maunya mempengaruhi atau bermain dapat di pasar saham. Jadi Indonesia nggak boleh GR juga bahwa mereka udah bagus kondisi pasar sahamnya, enggak, karena memang orang-orang ini harus cari uang, cari cuan terus gitu ya. Jadi memang selera investor global dalam arti resiko di daerah emerging market mungkin sedang naik, maju di mereka itu. Nah, bagaimana menyikapinya? Kalau saya pikir harus menyikapinya dari beberapa hal, tapi intinya saya mau sampaikan adalah tidak ada yang namanya anomali dalam hal ini, karena memang ada rally besar-besaran di saham. Dan kalau ada pasar saham kita membaik dalam arti kapitalisasinya besar, itu uang asing masuk. Tetapi sebenarnya itu uang asing yang dipakai itu adalah uang dari menjual SBN kita, dia tukar untuk bermain di saham, kemudian dia tambah lagi dari setelah cuan dari saham, dia bawa lari keluar uangnya dan seterusnya. Dan kenapa juga tidak ada anomali antara pasar saham dengan pasar emas gitu yang meninggi harganya seperti tanpa batas, karena memang pembelinya beda. Untuk pembeli emas ini sebagiannya adalah para atau lembaga besar termasuk bank sentral yang sedang mengalihkan cadangannya dari dolar ke yang lebih stabil nilainya dan bahkan menaik nilainya. Sedangkan dolar kelihatan sekali dari hari-hari makin melemah. Yang seperti anomali adalah USD melemah, tapi kok rupiah makin terdepresiasi terhadap dolar. Sedangkan negara tetangga kita, mata uangnya seperti Singapura, ringgit, Singapura dolar, kemudian ringgit Malaysia, itu justru makin tegar menghadapi dolar. Itu adalah masalah yang tidak dihadapi oleh tetangga kita, di mana Indonesia memang ada kerentanan yang terbaca oleh para pengamat perekonomian atau para pemilik modal besar.
Di mana kerentanan kita itu kerentanannya seperti yang terjadi di Amerika maupun di Jepang, yaitu kita makin sulit membayar utang kita dari pendapatan seperti pajak maupun ekspor. Tetapi kita harus menambah utang, dan semakin menambah utang sebenarnya menambah kerentanan kalau tanda-tanda seperti perbaikan di defisit perdagangan tidak tampak. Justru yang tampak adalah defisitnya, kalaupun kemarin sempat surplusnya makin kering, makin kecil, dan itu dari impor yang melemah maupun ekspor yang melemah. Jadi belum ada tanda-tanda bahwa kita makin bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah. Tekanan terhadap rupiah itu terus terasa baik dari kinerja ekspor kita maupun dari kelemahan fiskal kita. Selain itu, kerentanan lemahnya rupiah itu juga karena adanya ketidakpastian policy negara Indonesia, apakah fiskal maupun moneternya, termasuk diantaranya adalah pasar merasakan BI ini akan makin dikurangi independensinya, artinya pemerintah, otoritas fiskal dalam hal ini itu ingin BI bukan bermain sendiri, tetapi kalau bisa menurunkan suku bunga acuan terus menerus supaya bagian ketika fiskal mau minjam itu tidak makin menaik biayanya. Tapi kan nggak bisa begitu. BI punya fungsi antara lain menstabilkan rupiah, juga menstabilkan sistem pembayaran dan sistem keuangan. Jadi tidak hanya dari satu sisi melihatnya. Nah, saya di dalam yang PPT saya sampaikan juga ada tentang neraca modal RI. Memang kelihatan di situ adanya besar sekali capital outflow-nya, dan neraca transaksi berjalannya ya makin lebar defisitnya secara rasio PDB. Nah, yang mau saya sampaikan juga, sebenarnya Indonesia ini rentan juga karena rakyatnya yang berpendapatan menengah ke bawah itu juga rajin main judol, dan ini tidak sederhana karena nilai transaksi judol ini luar biasa besar. Tahun 2024 itu katanya sampai 900 T, dan ini diperkirakan sebagiannya dari orang-orang menerima judol bukan untuk kegiatan menambah kesehatan mereka dan keluarganya, apalagi menambah kapasitas berproduksi mereka, tapi mereka mainkan di judol, dan ini sebaiknya terbang untuk ke Vietnam dan seterusnya. Jadi faktor domestik yang menekan karena rupiah untuk merambat, dan itu tidak kita memang sudah lemah. Jadi surplusnya perdagangan mengecil, kemudian juga ada independensi BI yang mulai seperti makin digoyah, kemudian juga pengusaha yang dapat ekspor revenue diperkirakan masih asik memarkirnya di tempat lain, apalagi kalau Indonesia nanti mau jual bond yang jadi falas bond ya, yang bunga kuponnya lebih tinggi daripada kalau uang dolar kita ditabung di Indonesia sendiri. Nah, jadi dari sisi anomali tidak ada anomali. Di sisi lain kita melihat pasar saham ini sedang berubah. Artinya ada usaha merubah tidak rendah tetapi lagi ya. Selama ini milik konglo milik keluarga dengan nama saudaranya yang jauh, dan tapi keluarga mereka itu bisa diperjualbelikan. Itu idealnya. Kemudian juga dari pengaruh menaikkan free float
portion ini adalah transparansi di pasar saham, kemudian juga transparansi akan lebih baik, artinya manipulasi harga itu harusnya bisa lebih dicegah, dan kalau ini terjadi maka sebagian dari uang yang masuk ini itu pasti mau nggak mau akan menyegarkan kok sektor real gitu. Nah, sektor real yang disegarkan ini, misalnya para pemainnya dari middle income, mereka nanti akan berusaha menghasilkan lebih banyak produksi, tapi kalau pemain bagian terendahnya, yaitu kelas bawahnya, memakai uangnya bukan untuk membeli barang atau produk yang dihasilkan oleh kaum berpendapatan menengah, maka keberanian para middle income ini untuk berproduksi, menjual barang produktif, kemudian menciptakan pekerjaan untuk orang-orang dari kelas lebih rendah dan pendapatan lebih rendah, ini tidak akan terjadi. Dan kalau ini tidak terjadi karena melihat demand dari bawah masih rendah, maka orang-orang yang lebih tinggi lagi kekayaannya di kelas atas itu juga tidak akan mendanai atau berinvestasi ke pergerakan produktifnya kalau Oke, saya mau menarik saham ini para maju itu masuk dengan megahnya, dan ini membuat orang-orang dari sektor dari pemain lokal yang sebagiannya teri ya kalau kita bilang, itu juga jadi cepat belajar gitu. Dan ini asik buat saya bahwa nanti orientasi untuk meningkatkan kemakmuran itu, terutama kalau bagi mereka yang belajar dengan cepat, itu bukan tidak mungkin dari bermain di pasar saham, dan untuk lebih banyak lagi orang-orang muda maupun justru para ibu rumah tangga juga suka bermain di sana, dan ini bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat kemakmuran. Tapi memang mereka yang para paus besar ini bermain jauh dari Indonesia pun kita terkena gelombangnya, dropnya, apalagi kalau mereka di dalam pasar kita, dalam bisa mencari dirinya memberi pasar saham ini. Masa itu tadi kekuatan harus bisa ringan pasar. Kemudian juga lain real para investor Recording in progress. Kemudian OJK masih tidak cepat untuk berdiri membela mereka. Ini nanti Pak Halim pasti lebih keren jawaban atau penjelasannya. Kemudian transparansi pasar kelihatan masih rendah ya, dan pemerintah jangan-jangan bisa dianggap pasar setengah hati. Di satu sisi dia mau juga yang melakukan pasar untuk lebih lama di pasar karena pemerintah seperti menggoyang BI. Mungkin pemerintah lebih sukanya BI nurunin harga suku bunga sehingga mereka bisa beli lebih murah lagi pinjaman ke depannya. Nah, yang saya perlu sampaikan terakhir, ini artinya pasar saham kita
cepat, nggak bisa lama-lama lagi, karena ini ada kesempatan besar dan juga kesempatan kemungkinan kehilangan besar. Nah, kesempatan besar untuk segera membenahi ini harusnya ditangkap oleh SRO dengan menjadi lebih proaktif. Proaktifnya bagaimana? Membuat mekanisme trading ini jauh lebih teratur, lebih wajar dan efisien lagi. Dan ini sudah kedengaran, mereka akan memakai sistem trading yang berlaku di Nasdaq. Dan kalau itu benar, sistem modern tadi akan diterapkan, katanya Januari 2027 atau Desember 2027, saya belum pasti. Itu bagus, dan artinya hanya tepat membaca atau pergerakan saham ini bisa diterima oleh para pemain, tapi juga akan ada cara-cara untuk membantu kesejahteraan para peserta pasar saham ini, bukan hanya dari mereka yang owner atau menjual, tapi dari mereka yang memang bermain di situ untuk dari sisi retailer kecil, karena mereka sekarang ini kan dengan kecanggihan yang ada itu, para pemain besar atau trader atau owner atau market maker lainnya lah yang bisa melihat dengan segera beresponnya, yang dibagikan data SRO. Jadi SRO itu tadi harus memastikan integritas laporan emiten, jangan nanti mereka boleh main trading padahal itu abal-abal atau menipu ya, sehingga permainan jadi nggak tepat ya, menaruh saham untuk menaruh investasi untuk pelaku yang tidak meneguhkan data yang sebenarnya. Dan terus SRO ini harus mengedukasi secara lebih luas, dan mereka sudah melakukan edukasi yang luas. Juga yang kita harus punya mau kita ini ya mana mereka ya kalau sekarang lagi tuh teknologi, tapi kemungkinan masih naik lagi dan seterusnya. Sedangkan kalau pemain besar itu mereka untung sedikit pun nggak apa-apa, karena yang mereka mainkan besar gitu. Sedangkan pemain kecil, kalau pemain kecil ngerasa untungnya masih kecil sekali, bertahan aja. Nah, mereka bertahan karena tidak cut, padahal loss-nya jadi lebih besar. Di trading plan ini belum diajarkan, belum. Kemudian wawasan bahwa kerawanan bermain saham itu apa aja, itu mungkin belum terlalu disampaikan, lebih kepada menyemangati bermain dulu. Sementara ketika mereka kejeblos, OJK-nya belum terlalu proaktif dan sigap untuk membela mereka. Nah, saya juga merasa BI harus berperan lebih besar, dalam arti BI memang dengan menahan rupiah atau pergerakan rupiah di batas tertentu, tapi kelihatannya ini BI kok seperti menyemangati rupiah untuk turun, jadinya bukan untuk menahan rupiah, nggak boleh rupiah sampai sebegitu kan, berakibat banyak dari berbagai kesalahan. Nah, BI juga itu mulai lebih siap untuk memberi kebernya, sehingga bisa menunjukkan dia pasar bank-bank untuk bermain aman dengan level likuiditas yang cukup, yang lebih besar. Sekarang diharuskan dengan adanya Basel III Endgame yang akan berlaku, yang harusnya udah berlaku tapi Amerika juga masih mundur misalnya. Dan juga ini seperti
bagian luar juga sampaikan, intinya dari Basel III ini supaya bank-bank itu harus lebih kuat, bisa lebih kuat antisipatif melawan kemungkinan krisis. Jadi jangan sampai BI kecolongan, misalnya walaupun bukan BI yang harusnya melihat mengawal harga sahamnya bank Himbara, tapi kalau BI melihat performa mereka tidak baik dan membiarkan, itu kan artinya membiarkan juga saham bank Himbara dibanting di pasar ya. Kemarin itu BCA sempat turun lumayan besar karena BCA dianggap jelek, tapi juga karena BCA corporate owner yang memiliki free float-nya masih banyak. Kemudian juga yang mereka orang-orang besar, pemain besar ini punya kan ya BCA, mereka punya saham BCA, jadi yang mau dijual cuma itu mungkin ya. Jadi intinya jangan merasa kita sudah cukup cerdas, cukup membenahi, tidak banyak lagi pembenahan, dan kalau itu kita pakai sistem yang modern dan lebih cepat, pemerintah juga harus mendukungnya untuk membuat infrastruktur kita di electricity maupun infrastruktur digital yang diperlukan itu tidak boleh lemot, tidak boleh membuat pemain ini jadi kesakar di jalan ya, atau terbanting tanpa seharusnya gitu ya. Jadi kecanggihan dan kesiapan ini harus segera dibenahi. Satu lagi, pemerintah otoritas fiskal juga harus berorientasi efisiensi dan produktivitas. Tidak boleh terlalu lama membiarkan judul ini mengikis darah produktif yang masih ada di tanah air kita dari orang-orang yang masih di kelas income kecil ini. Kemudian harus tegas ini saya sampaikan memangkas anggaran MBG, karena anggaran MBG ini kalau dihitung beneran ya kelihatannya super kelebihan gitu. Nah, kenapa harus dibiarkan kelebihan begitu? Lebih baik dananya itu ke pendidikan berkualitas nyata, misalnya vokasi yang jelas nanti membuahkan dalam waktu lebih singkat keterampilan produktif dari para angkatan kerja kita gitu ya. Dan juga kalau perlu produktivitas orientation ini, kalau secara ekstrimnya di Cina itu kan satu desa satu produk, KMP dialihkan aja ke sana supaya walaupun kita bukan negara yang seperti Cina bisa lebih diktatorship gitu ya, tapi kita harus mendidik rakyat bahwa kalau misalnya memproduksi satu barang, satu alatnya ada di Pulau Jawa, kemudian bahan lainnya di Pulau Sumatera, kemudian bahan lainnya ada di Sulawesi, gimana mau efisien, gimana nanti mau bersaing dengan produksi dari negara-negara lain. Belum lagi misalnya justru tenaga ahlinya di tempat yang UMKM-nya bukan MKM biaya upah minimal regionalnya atau provinsinya tinggi gitu ya, padahal bahannya di tempat yang sebenarnya masih ada bahannya di lokasi dengan upah buruh dengan keterampilan, upah buruh yang rendah dengan keterampilan yang baik gitu kan, dan seterusnya. Jadi ini harus punya eagle view yang bisa membuat masyarakat itu, ayo masyarakat, kita akan membuat kamu lebih produktif, ini loh visi kita dan seterusnya, dan juga anggaran kita untuk menyokong kamu. Yang berikutnya, kita juga ingin melihat pemerintah ini memberangus, lagi-lagi saya pernah sampaikan ini, memberangus korupsi yang meruntuhkan meritokrasi. Artinya apa? Kalau korupsi dibiarkan terus, kemudian penunjukan pejabat, penunjukan staf, dan lainnya hanya berdasarkan kedekatan mereka, bukan keahlian dan seterusnya, maka noise di pemerintah itu akan terus berlaku. Noise ini kan artinya ada kinerja yang tidak bagus, yang sebenarnya terbaca oleh masyarakat dan nggak segera dibenahi. Saya rasa itu terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mau melihat ini sebagai kesempatan, yuk kita benahi dengan seksama. Kalau tidak,
minimal kita harus sadar betul bahwa goncangan di pasar saham ini sekarang tidak bisa dianggap kecil gitu, akan besar. Sudah kemarin landing dengan nyaman, kemudian pergi lagi, apakah mereka akan melakukan seperti itu lagi, atau mereka secara sebenarnya otot untuk bertahannya ada, dan itu kita ajak juga untuk membuat main lokal di pasar saham ini merasa mereka dilindungi, mereka dihargai untuk bermain, mereka diberikan alat yang untuk mereka bermain dengan aman dan seterusnya. Ya, itulah yang saya bisa sampaikan. Tidak anomali kesimpulannya, tapi bisa diambil. Yang lain, yang dua itu nggak usah disampaikan, Mbak. Itu catatan pribadi saya kalau ada pertanyaan. Ya, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Amanah. Alhamdulillah. Jadi mulai dari